Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi dari bisnis komunitas, yaitu yang berjudul Business Development Strategy and the Existence of Organization Element in Business. Sebelum menuju ke presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, memperkenalkan nama saya Sandia Kuspayogi, NIM 153. Dan saya Rizky Ukman Hakim, NIM 225. Saya Siska Septiana, NIM 164. Saya Safubi Ulandari, NIM 149. Saya Intan Bumi Lestari, NIM 206. Definition strategy. Strategy comes from the Greek strategos and strategy, which meaningful connote and are regarding the search available from company to achieve certain research goal. Currently in Zulham 2011-32, the literal meaning of the Greek term was the military general was before. Finally, its meaning changed mentioned above. Garrett, 2005, 29. Definisi strategi. Menurut Gender di tahun 2011, strategi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos dan strategi, yang berarti pengetahuan dan seni mengenai sumber-sumber yang tersedia dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, business strategy change over time. Various companies learn to analyze the competitive environment, establish company standing, develop new competitive advice and advance company, as well as recognize theirs to the company to growth, acquire corporate sustainably. Casadesus, Massanel, and Richard, 2009. Strategy must be flexible in the midst of the dynamic and uncertain world, as well might not be permanently asset due to interference of other obstructions unexpected from the company environment is able to make the strategy invalid, although the preparation has been done with great care. Garrett, 2005. Di sini strategi bisnis berubah dari waktu ke waktu. Berbagai perusahaan belajar menganalisis lingkungan persaingan, membangun kedudukan perusahaan, mengembangkan keunggulan kompetitif dan keunggulan perusahaan, serta mengenali berbagai ancaman terhadap perusahaan untuk menjaga keberlanjutan suatu perusahaan. Strategi harus bersifat fleksibel di tengah dunia yang dinamis dan tidak pasti, serta tidak dapat ditugaskan secara permanen karena adanya gangguan atau halangan lain yang tidak diharapkan di lingkungan perusahaan dapat membuat strategi menjadi tidak valid meskipun persiapannya telah dilakukan dengan sangat hati-hati. Selanjutnya ada 4 types of corporate strategy. Number 1, ada defenders, namely corporate with a narrow market share. Yang number 2, prospectors, namely companies that are almost continuously looking for market opportunity and routinely experimenting with potential response bring on the trend around it. Number 3, analysts, namely companies that operate in the middle of 2 types of market shares, one of which is stable and the other change. Yang
Nomor 4. Reactor. Family companies where top managers often change and uncertainty in months of corporate environment, but not able to respond effectively. Di sini ada 4 jenis strategi perusahaan. Yang pertama itu defenders, yaitu perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang sempit. Yang kedua ada prospectors, itu perusahaan yang hampir terus-menerus mencari peluang pasar dengan cara rutin bereksperimen untuk memunculkan tren di lingkungan sekitar. Yang keempat ada analisis, yaitu perusahaan berpotensi di tengah dua jenis pangsa pasar, yaitu stabil dan lainnya berubah. Yang keempat ada regulator, yaitu perusahaan di mana manajer puncak sering melihat perusahaan dan ketidakpastian di tengah lingkungan perusahaan, tetapi tidak mampu merespons secara aktif. Oke teman-teman, kali ini bagian saya yang menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, gimana nih? Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya? Nah, pastinya belum sepenuhnya paham ya, karena baru sedikit dari materi yang dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya bagian saya yang menjelaskan. Okay, Porter Generic Strategy on Level Business. 1. Differentiation strategy. A company's strategy to differentiate itself with its competitor in terms of the quality of the product or service offered. Number 2. Strategy overall cost leadership. Implemented for a gain competitive advantage by reducing operational costs in below the operational costs incurred by its competitor. Number 3. Strategy focus. The company's strategy to concentrate on the market certain regions, certain product lines, or certain group of buyers. Oke, pada slide ini menjelaskan tentang strategi generik Porter pada level bisnis. Itu ada 3. Yang pertama ada perbedaan strategi, yang kedua ada strategi kepemimpinan biaya secara keseluruhan, dan yang terakhir ada strategi fokus. Yang pertama adalah perbedaan strategi, yaitu di mana strategi perusahaan untuk membedakan dirinya dengan para pesaingnya dalam hal kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah strategi kepemimpinan biaya secara keseluruhan, yaitu diimplementasikan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya operasional di bawah biaya operasional yang dikeluarkan oleh para pesaingnya. Dan yang terakhir ada strategi fokus, yaitu di mana strategi perusahaan untuk berkonsentrasi pada pasar wilayah tertentu, lini produk tertentu, atau kelompok pembeli tertentu. Next. Oke teman-teman, selanjutnya definition business development. Business development is any form of activity that enhance or aims to increase profit, production, or potential company service. In addition, business development can be defined as investment or time that has an impact on growth and company expansion. Oke, pada slide ini menjelaskan tentang definisi pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis adalah segala bentuk aktivitas yang meningkatkan atau bertujuan untuk meningkatkan laba, produksi, atau potensi layanan perusahaan. Selain itu, pengembangan usaha dapat diartikan sebagai investasi atau waktu yang berdampak pada pertumbuhan dan perluasan perusahaan. Oke, kita next pada slide berikutnya ya. The next slide is business development covers all company activities that aim to 1.
create value and potential income for the company. 2. Develop product and technology that can be commercial. 3. Building relationship with partner, consumer, and stakeholder potential in the interest of the company. Nah, di slide ini menjelaskan tentang pengembangan usaha yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk ada 3 tujuan. Yang pertama, nilai makan dan potensi pendapatan bagi perusahaan. Yang kedua, dengan mengembangkan produk dan teknologi yang dapat dikomersialkan. Dan yang terakhir ada membangun hubungan dengan mitra, konsumen, dan potensi pemangku kepentingan untuk kepentingan perusahaan. Sekian ya dari saya, dan di next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye. Business development strategy. Business development strategy is a set of goals, policies, plans, and company activities aimed at identifying opportunities business in the middle of the market and maintain business continuity or achieve business success. Business development strategy is part of a business strategy and is not separate from the business model. Pengertian strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis adalah seperangkat tujuan, pijakan, rencana, dan kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis di tengah pasar dan mempertahankan kelangsungan bisnis untuk mencapai kesuksesan bisnis. Strategi pengembangan bisnis merupakan bagian dari strategi bisnis dan tidak lepas dari model bisnis. Business development strategy should have the following qualities. First, consistency implies that the business development strategy must contain objective and consistent policies. Second, consistency means that the strategy must present the company adaptive response to the external environment and the changes that occur in it. Third, advance, meaning that the strategy business must provide a place for the creation or improvement of profit competitive in their field. Fourth, feasibility implies that the business strategy should not overstep the available resource of create problem that cannot be solved. Strategi pengembangan bisnis harus memiliki kualitas berikut. Yang pertama, konsistensi, mengandung arti bahwa strategi pengembangan bisnis harus memuat tujuan dan kebijakan yang konsisten. Yang kedua, kesesuaian, artinya strategi harus memiliki respons adaptif perusahaan terhadap lingkungan eksternal dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Ketiga, keuntungan, artinya strategi bisnis harus menyediakan tempat bagi terciptanya atau peningkatan keuntungan yang kompetitif di bidangnya. Yang keempat, kelayakan, menyiratkan bahwa strategi bisnis tidak boleh melampaui sumber daya yang tersedia atau menciptakan masalah yang tidak dapat dipecahkan. In developing a business strategy, there are several stages must go through. The first stage is an analysis of the internal and external environment company. Company management must observe opportunities and their external environment, including consumer need, action, expectation, and capabilities of competitors. The second stage is synthesis and evaluation. In the synthesis stage, the company needs to collect all the data obtained from the result of the analysis and formulate alternative strategies that can be employed. In the third stage,
the company must develop a strategy functional where the company green strategy is related in the strategy for functional are with shorter, more compact, and achievement objective clear, as well as limiting the time frame so that it is more tactical. The fourth stage is strategy implementation. It's worth emphasizing precisely that the implementation of the strategy is not necessarily appropriate planning. Dalam penyusunan strategi bisnis, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Manajemen perusahaan harus memperhatikan peluang dan ancaman lingkungan eksternal terhadap kebutuhan konsumen, tindakan, harapan, dan kemampuan pesaing. Tahap kedua adalah sintesis dan evaluasi. Pada tahap sintesis, perusahaan perlu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil analisis dan merumuskan alternatif strategi yang dapat diterapkan. Pada tahap ketiga, perusahaan harus mengembangkan strategi fungsional, di mana strategi besar perusahaan tercermin dalam strategi bisnis fungsional dengan tujuan yang lebih pendek, lebih kompak, dan pencapaian yang jelas, serta pembatasan kerangka waktu hingga lebih taktis. Yang keempat adalah implementasi strategi. Perlu ditekankan sebelumnya bahwa implementasi strategi belum tentu sesuai perencanaan. Oke, di sini ada definition business organization. Understanding the business organization contained in a organization that carry out economic activities and aims to generate profit. Broadly speaking, the business environment can be divided into number one, market environment, and number two, non-market environment. Pada slide ini yaitu menjelaskan tentang definisi organisasi bisnis. Pengertian dari organisasi bisnis itu terdapat pada suatu organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau biasa disebut juga dengan profit. Secara garis besar, lingkungan bisnis itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada lingkungan pasar, dan yang kedua itu ada lingkungan non pasar. Oke, selanjutnya itu ada included in the market environment, are element in the market system that affect the activities of a company, which included customer, companies, the profit raw material, the worker in the company, other company, are competitor or non-competitor. Pada slide ini yaitu menjelaskan tentang yang termasuk dalam lingkungan pasar, yaitu adalah unsur-unsur dalam sistem pasar yang mempengaruhi kegiatan suatu perusahaan, yang meliputi itu yang pertama ada pelanggan, dan yang kedua ada perusahaan yang menyediakan bahan baku, dan selanjutnya itu yang ketiga ada para pekerja di perusahaan, dan yang keempat itu ada perusahaan lain, yaitu adalah pesaing ataupun bukan pesaing. Oke, selanjutnya ada when the non-market environment includes several factors that affect the activities of companies in the economy. Each element includes economic activity as a whole, regulation and law of the country and their implementation,
stability of government or politics and government policies, and social and cultural factor in society, labor and other community organization, and global economic situation and development. Pada saat ini yaitu menjelaskan tentang sedangkan pada lingkungan non pasar yaitu meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Unsur-unsurnya yaitu meliputi yang pertama ada kegiatan ekonomi secara keseluruhan, dan yang kedua ada peraturan dan hukum negara, dan selanjutnya itu yang ketiga ada stabilitas pemerintah atau politik, dan juga ada kebijakan dari pemerintah, dan selanjutnya itu ada faktor sosial dan budaya dalam masyarakat, dan juga ada organisasi buruh dan masyarakat lainnya, dan yang terakhir itu ada situasi dan perkembangan ekonomi global. Managing business organization. To manage a business organization requires management, and the person in charge is called a manager. Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling all organization results to achieve organization goals that have been achieved. Activities with an organization or company include marketing, production, staffing, finance, and financial administration activities. Mengelola organisasi bisnis. Untuk mengelola organisasi bisnis diperlukan manajemen, dan orang yang bertanggung jawab disebut manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dicapai. Kegiatan dalam suatu organisasi atau perusahaan meliputi kegiatan yaitu pemasaran, produksi, kepegawaian, keuangan, dan administrasi keuangan. Learn business organization. There are three reasons underlying or study of business organization. Number one, living in the present. Organization contribute to human standard of living in our daily and therefore works such as work, communication, entertainment, medicine. We definitely need organization. Pelajari organisasi bisnis. Ada 3 alasan mendasari kajian kita tentang organisasi bisnis. Yang pertama yaitu hidup di masa sekarang. Organisasi berkontribusi pada standar hidup manusia. Dalam usaha kita sehari-hari seperti kerjaan, komunikasi, hiburan, pengobatan, kita pasti membutuhkan organisasi. Number 2, building the future. Organization build a better future and help individual do the same. Organization also have positive and negative impact on the future of the natural environment. Number 3, remember the past. Organization can help connected people with their past. The means that we often identify with the organization we are member of, such as political and business group. Nomor 2 yaitu membahas membangun masa depan. Organisasi membangun masa depan menjadi lebih baik dan membantu individu melakukan hal yang sama.
Organisasi juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap masa depan alam lingkungan. Nomor 3 yaitu mengingat masa lalu. Organisasi dapat membantu menghubungkan orang dengan masa lalu mereka. Ini berarti bahwa kita sering mengidentifikasi diri kita dengan organisasi di mana kita menjadi anggotanya, seperti kelompok politik dan organisasi bisnis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loro telu. Telu. samudra ilmu, ombak membawa generasi baru, saling membahu untuk menjadi satu, kebanggaan di sini
bersamamu. Kehadiranmu bagaikan samudra ilmu, ombak membawa generasi baru. Kita akan menuju ke semua penjuru, kebanggaan di sini bersama.